Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nini Widayanti SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Bobrosari sekaligus mentor dari orientasi pilot SMP Negeri Bobrosari. Dan yang saya hormati pula kawan-kawan teman seperjuangan rekan-rekan orientasi pilot SMP Negeri Bobrosari yang berbahagia dan antusias untuk mengikuti seminar pada hari ini. Baik, sebelum saya mulai memaparkan apa rencana saya 5 tahun depan, perkenalkan dahulu, nama saya Bagas Koro Dwiatsa As. Ya, ini fotonya dan saya rasa tidak berbeda jauh dengan yang kami lihat di depan. 10 menit kasih. Ya. Dan nomor induk pegawai saya 1994 01 18 2022 maaf 2022 21 1007. Dan kerja saya ada di SMP Negeri 21. Nah, dasar kenapa saya mengagendakan atau membuat rangkaian kegiatan ini adalah sebagai seorang pegawai dengan perjanjian kerja, maka kami diwajibkan atau saya diwajibkan untuk membuat sebuah rangkaian kegiatan selama 5 tahun kontrak saya. Ini tertuang dengan dasar pelaksanaan orientasi P3K adalah surat edaran BPSDM pada tanggal 17 Februari 2023 dengan nomor tertera 892-3/021-2023. Dengan tujuan diadakannya orientasi ini adalah agar para pegawai P3K bisa mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN, berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya masing-masing. Dan ini juga sejalan dengan tujuan strategis SMP Negeri Bobrosari jangka menengah, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama adalah tercapainya prestasi akademik siswa. Yang kedua, terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat dan juga potensi kreatif siswa. Dan yang terakhir adalah terlaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa. Dari 3 hal ini, akhirnya saya mengambil atau saya berpikir kira-kira apa yang kurang di SMP ini. Kaitannya adalah dengan pelajaran saya, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya untuk siswa di sini itu sedikit kurang pada bagian literasi, secara spesifik di bagian membaca dan juga menulis. Sehingga saya berpikir kira-kira perlu wadah apa atau stimulus apa yang sekiranya bisa membuat anak itu termotivasi untuk mau membaca dan juga menulis. Dan kebetulan saya perhatikan di sini juga ada beberapa hal yang bisa digunakan, yaitu mading atau majalah didik. Nah, dari mading tersebut yang kurang dioptimalkan, akhirnya saya mengambil sebuah isu, yaitu rendahnya pemanfaatan majalah didik atau mading sebagai sarana berbagi pengetahuan, informasi, hiburan bagi siswa dan juga siswi. Lalu mading tersebut saya gunakan hingga yang muncullah sebuah gagasan upaya untuk meningkatkan pemanfaatan majalah didik atau mading sebagai sarana berbagi pengetahuan, informasi dan hiburan bagi siswa-siswi di SMP Negeri 2 Bobrosari. Gambaran singkatnya adalah dengan adanya mading atau pemanfaatan mading tersebut, siswa-siswi diberi stimulus untuk mau membaca dan juga menulis beberapa materi yang sesuai dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu lebih rinci tertuang pada bagian rencana kerja P3K saya selama 5 tahun depan. Untuk target di tahun pertama, yaitu di tahun 2023, sasarannya ada kelas 7. Lalu di tahun 2024 itu naik ke kelas 8 dan seterusnya hingga nantinya kembali ke kelas 7 lagi di tahun 2027. Implementasi untuk per tahunnya. Jadi untuk kegiatan awal di kelas 7, untuk kegiatannya yaitu memperkenalkan siswa pengguna dan pentingnya majalah didik sebagai sarana berbagi informasi, ilmu dan hiburan bersiswa.
Jadi mereka di kelas 7 diberitahu terlebih dahulu mading itu apa, lalu pentingnya mading untuk berbagi informasi itu seperti apa, pemanfaatnya seperti apa. Lalu untuk kegiatan tahapan secara ada 5 kegiatan dan tentunya nanti untuk hasil kegiatan juga ada 5. Ya, yang pertama adalah pengenalan majalah dinding atau mading. Yang kedua, pemanfaatan adanya majalah dinding dan fungsinya di kelas. Yang ketiga, adanya majalah dinding dan fungsinya untuk sekolah. Jadi ada 2 fokus, pertama untuk di kelas mereka masing-masing dan yang lebih luas untuk di sekolah. Dan yang terakhir atau yang kelima itu nantinya adalah akan adanya konsultasi apabila siswa mengalami kesulitan dalam pembuatan mading tersebut. Dan untuk hasilnya tentunya dari mulai pertama siswa diharapkan untuk mampu dan juga dapat mengerti tentang pengertian dari mading, lalu memahami manfaat mading, manfaat mading untuk sekolah dan juga untuk kelas, dan terakhir mereka dapat berkonsultasi dengan baik. Selanjutnya untuk di tahun kedua, jadi gini, setelah mereka sudah memahami pentingnya mading atau sudah memahami apa itu mading, di tahun kedua mereka akan mulai berpikir untuk membuat isi atau konten mading tersebut. Dan ini ada di kelas 8, maka saya memilah kira-kira materi mana sekiranya yang cocok untuk diaktualisasikan untuk dituangkan dalam mading kelas mereka masing-masing. Dari beberapa materi tersebut, akhirnya saya mengambil 2 buah materi. Materi yang pertama adalah teks berita. Jadi untuk rincian kegiatannya, anak akan diberitahu terlebih dahulu, diberikan sebuah pemahaman apa itu berita. Lalu mereka juga akan diberitahu bagaimana sebuah berita itu ditulis dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan jurnalistik. Dan yang ketiga, anak diminta untuk membuat sebuah liputan atau membuat teks berita. Dan selain teks berita, materi kedua yang bisa dimasukkan ke dalam mading tersebut adalah puisi. Siswa diharapkan untuk bisa membuat sebuah puisi yang baik, karya mereka sendiri secara original, dan karya-karya tersebut nanti bisa dipilah dan dipilih untuk ditampilkan di mading kelas mereka masing-masing. Dan selanjutnya di tahun ketiga, sarannya adalah ada di kelas 9. Nah, untuk di kelas 9 sama saya melakukan beberapa pemilihan materi yang sekiranya cocok untuk ditampilkan dalam mading tersebut. Dan ada 2 materi yang saya tampilkan. Materi yang pertama adalah teks cerita inspiratif dan yang kedua adalah cerpen atau cerita pendek. Secara rincian untuk tahapan kegiatan, yang pertama pengenalan mengenai definisi dari teks inspiratif itu sendiri. Yang kedua, pengenalan mengenai tata tulis atau pembuatan teks inspiratif, dan yang ketiga, proses penulisan atau pembuatan cerita inspiratif tersebut. Dan untuk materi yang kedua yaitu tentang cerpen atau cerita pendek. Sama halnya anak untuk bagian pertama mereka diberikan pengertian terlebih dahulu, pengenalan apa itu cerpen, lalu bagaimana prosesnya atau cara menulisnya, dan yang terakhir adalah memproduksi atau siswa membuat cerpen hasil karya mereka sendiri. Hasil dari cerpen dan juga cerita inspiratif yang mereka buat nantinya dituangkan atau ditempelkan dalam bentuk mading di dalam kelas mereka masing-masing. Dan selanjutnya untuk di tahun keempat, kegiatan utamanya masih sama, yaitu berkaitan dengan pengisian mading. Ini dilaksanakan di kelas 7 dan materi yang digunakan yang pertama adalah teks cerita fantasi dan yang kedua adalah puisi rakyat. Dan puisi rakyat sendiri itu dibagi ke dalam 7 jenis yang saya gunakan atau pemfokusannya adalah pada bagian pantun. Untuk yang pertama, tahapan kegiatannya pengenalan mengenai definisi bentuk dari puisi rakyat secara spesifik pantun, bagaimana cara menulis pantun, bagaimana syarat dari pembuatan pantun itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu berkaitan dengan cerita fantasi. Jadi sama untuk tahapan pertama, anak dikenalkan terlebih dahulu dengan cerita fantasi, apa itu cerita fantasi, lalu kaidah kebahasannya bagaimana, dan yang terakhir adalah anak dapat membuat atau memproduksi cerita fantasi dengan baik.
Barulah setelah untuk kontennya semua terselesaikan di tahun 5, yaitu akan diadakan atau dibuat sebuah mading yang secara ukuran lebih besar. Kalau sebelumnya dari tahun pertama hingga tahun keempat, mading itu lingkupnya hanya berada di dalam kelas. Di tahun kelima ini, mading tersebut lingkupnya sudah mencakup satu sekolah seperti itu. Jadi bisa dipilah mana yang terbaik dari setiap kelasnya, dan mungkin nanti bisa diberikan video juga sehingga anak lebih termotivasi untuk membuat hasil karya, baik itu dalam bentuk tulisan. Hingga akhirnya goalnya adalah anak termotivasi untuk meningkatkan literasi mereka dari segi membaca dan juga menulis. Ya. Demikian pemaparan dari saya. Apabila setelah mental ada yang ditambahkan, saya silakan. Terima kasih Pak Bagas. Semoga rencana Pak Bagas untuk memberi potensi anak berkreasi di dalam orientasinya akan membuat karya tulis nih Pak. Karya tulis baik itu bentuk cerita pendek, cerita rakyat, puisi. Ini bisa membantu mereka mengembangkan literasi. Harapan kami seperti itu. Kemudian berkreasi untuk memamerkan karya itu penting Pak. Karena dengan mereka menunjukkan satu karya itu membuat mereka semakin bangga. Oh, bahwa saya mempunyai satu kemampuan yang perlu dikembangkan. Lalu ini motivasi saja buat Pak Bagas. Unjuk kerjanya monggo dapat dilaksanakan. Ya, demikian pemaparan saya. Kurang lebih